Anakku pun juga udah aku ajak untuk tahu dunia jurnalis ibunya gitu. Sesayang kayak, aduh kenapa kan jadi menangis ya. Apa yang udah disatukan Tuhan tuh kalau kita mau segimana kuatnya berusaha untuk mutus, kalau memang dari Tuhan yang nggak mau mutus nggak akan putus. Dan sebaliknya kalau misalnya kita maksain untuk tetap bersatu tapi ternyata emang nggak jodoh, nggak akan bisa. Tapi kan bahkan sebelum Maya memutuskan menikah, terus akhirnya menikah, itu aja tantangannya udah beda lagi kan. Nah terus akhirnya prioritasnya berubah jadi keluarga, gimana cara ngaturnya? Padahal Mayanya juga udah punya bertutur. Kalau punya bertutur itu kan karena resign itu, tapi kalau waktu berkeluarga, maksudnya waktu tantangan dari seorang jurnalis single, kemudian jadi seorang jurnalis yang punya keluarga, itu memang tantangannya juga beda banget. Karena pasti orang-orang di luar sana yang kemudian punya pasangan seorang jurnalis tuh pasti akan merasakan bahwa jadi pasangan jurnalis itu berat gitu loh. Karena kita harus bisa memaklumi bahwa kerjanya jurnalis itu kan nggak bisa dipatok kayak kerja PNS 8 jam berarti gitu. Ini ya. harus di bold ya teman bicara. Jadi tiba-tiba kita harus ada di kebakaran, tiba-tiba kita harus ada di gunung meletus. Jadi kayak loyal banget gitu kan 24 sama jam harus kerja. Ya, sama kerjaan kita. Apalagi aku kan LDM, long distance marriage. Jadi aku di Semarang, suami di Wonosobo. Jadi untuk ketemu aja tuh harus nyari hari yang sama dia bisa liburnya. Dia bisa liburnya misalkan Sabtu Minggu, sedangkan jurnalis nggak bisa lo libur Sabtu Minggu. Bisanya mungkin Minggu Senin. Jadi ketemunya si Minggu doang ini. Tapi Minggu itu juga belum tentu bisa ketemu karena jauh dan lain sebagainya. Jadi cukup sulit sih. Terus yang lucunya lagi ya kayak cerita suka dukanya. Waktu aku udah punya anak juga, anak pertama aku merasa karena aku sok-sokan ingin jadi ibu yang baik, yang menyusui anakku sampai full kayak gitu-gitu. Biasa kalau masih pertama kan kayak gitu ya, sok idealis. Jadi dia terbiasa tidur masih sama aku full. Nah, adalah kejadian Gunung Merapi meletus tuh tahun 2019, erupsi tahun 2019. Tiba-tiba harus ke sana ngejar ke pos pengamatan atau ke nyari abu, hujan abu gitu-gitu untuk live report di sana. Terus lari ke Boyolali sampai malam, baru sampai Boyolali jam 12 malam, baru check in jam 1 pagi, itu juga masih live report. Semalaman ini anakku yang aku tinggal ini nggak bisa tidur, karena kan kalau tidur kan harus DBF, direct breastfeeding. Karena nggak direct breastfeeding, walaupun dikasih dot tetap nggak bisa tidur karena tidurnya biasanya direct breastfeeding itu. Aku suruhlah nyusul. Jadi mungkin mereka dari Semarang jam 4 pagi nyusul ke Boyolali, dan dengan nekatnya aku ajak untuk ke pos pengamatan. Waktu itu ya itu takut sih. Maksudnya kayak gimana ya bayangannya, itu belum pernah sih aku pertama kalinya ke liputan gunung erupsi kan. Jadi aku pikirannya jangan-jangan kalau liputan erupsi itu udah yang berabu-abu di deket kita gitu kan. Terus kayak nggak tahu lah, bismillah aja ibaratnya gitu ya. Aku bawa ke pos pengamatan, alhamdulillahnya cerah. Padahal di situ juga kelihatan sih untuk titik ininya, lahirnya udah berapa senti. Maksudnya masih bisa untuk aku melaporkan dengan data yang bagus di situ. Tapi alhamdulillahnya aman buat anakku untuk ikut liputan di situ gitu loh. Jadi kayak coy begini banget ya gitu loh. Itu tapi jadi cerita sih sampai sekarang bahwa anakku pun juga udah aku ajak untuk tahu dunia jurnalis ibunya gitu. Ini salah satu bukti juga kalau tetap punya prioritas, tapi ternyata bisa jalan seimbang loh pada saat itu gitu kan. Pernah tapi mengalami kan? Itu lebih ke dipaksain seimbang. Tapi kalau nggak ada juga loh orang yang karena sebenarnya bisa tapi dia nggak mau, iya kan? Ini bisa karena mau kan pada akhirnya. Terus abis akhirnya memutuskan resign, fokus ke keluarga, punya bertutur. Nah itu gimana tuh bisa tetap seimbang? Kalau bertutur ini justru aku mikirnya masih bisa menyalurkan passionku, hobiku, tapi dengan
lebih enak lagi, maksudnya kayak waktunya lebih fleksibel lagi. Karena kalau misalkan aku masih kerja nih di suatu perusahaan stasiun televisi, itu kan jelas waktuku full untuk Terikat mereka. ya? Terikat Oke. karena harus berangkat pagi sampai pulangnya entah kapan, dan itu setiap hari dari Senin sampai 5 hari kerja misal kayak gitu ya. Nah tapi kalau si bertutur ini aku bikin kelas yang kemudian collab sama anak-anak mahasiswa atau ibu-ibu organisasi atau mana yang waktunya nih bisa aku pilih sesuai yang aku bisa gitu loh. Lebih fleksibel. Tapi nggak yang setiap hari ada, tapi juga yang ibaratnya masih bisa menyalurkan passionku gitu. Sebenarnya apa sih yang bikin Mbak Yana ngerasa aku harus melakukan sesuatu? Mungkin karena apa sih, bisa orang dibedakan ekstrovert introvert gitu kali ya. Mungkin aku ekstrovert 100%, Ekstrovert ekstrim. yang bawa ketemu orang tuh ngecharge energi banget. Dan aku kayak nggak hanya, maksudnya kayak, dan ini sering aku sampaikan di kelas-kelas juga, bahwa kita tuh untuk jadi seorang public speaker yang baik, kita tuh harus bisa juga pertamanya jadi pendengar yang baik. Gimana caranya kita jadi pendengar yang baik? Kita harus bisa ngobrol ke semua orang kalangan, bener-bener kayak nggak usah kita ngobrol sama teman sekuliahan yang kamu kuliah di mana, misalkan ketemu, oh iya kita sama-sama anak akademis, nggak kayak gitu. Aku ketemu orang bapak tukang sampah atau bapak tukang parkir aja, aku mungkin bisa ngobrol sampai ngalor ngidul, kayak hari ini gimana Pak, sepi apa rame, biasanya gini. Seneng banget gitu untuk ngomong dan punya insight dari orang-orang berbagai kalangan gitu loh. Jadi ketika aku mikir apa sih ini bertutur gitu kan, kayak ya udah kita sharing-sharing, ternyata memang banyak kok orang-orang di luar sana yang kemudian jadi mindsetnya nih berubah setelah ikutan sharing les bertutur ini, bahwa oh memang sebenarnya public speaking tuh nggak yang kayak wah susah banget harus ikutan kelas yang private yang metodenya apa-apa mahal kayak gitu loh. Jadi ini sharing kelas yang santai, sederhana, terus kayak mengubah mindset bahwa ya udah kita belajar untuk bisa lebih gampang ngomong sama siapa aja. Berarti gitu sih. Meskipun hidupnya bertutur, kadang suka kangen nggak ke lapangan, liputan? Kangen banget sih. Jadi kalau ada yang mau, jadi aku kadang pengen kayak ayo dong bikin program yang kayak one day nostalgia misalkan kayak gitu ya. Mau banget loh saya. Jadi kayak one day nostalgia, suruh jadi radio announcer lagi berapa jam misalnya kayak gitu, atau suruh live report lagi. Itu tuh seneng sih, aku bakalan gitu. Tapi nggak nyesel kan sama keputusan ini? Nggak nyesel. Sekarang berarti 2 ya? Apanya? Bocil ya? Mau kirain suaminya. Jangan dong. Poliandri dong. Iya, anaknya 2. Sayang nggak? Sayang lah. Gila. Sesayang apa? Sesayang kayak, aduh kenapa kan jadi menangis ya. Jangan dong. Ya gimana ya, kayak emang bener sih orang yang bilang kayak ternyata tuh kita bisa ya cinta sama orang padahal kita tuh belum ketemu gitu, ngerti nggak? Nah waktu hamil tuh rasanya kayak gitu. Jadi kayak kok bisa ya kita tuh sayang banget sama orang ini padahal belum ketemu wujudnya gitu loh. Nah ketika udah ketemu ternyata sebel. Ya nggak dong. Karena tidak semudah itu, tak segampang itu jadi seorang ibu gitu loh. Kita harus bisa memanage emosi dan emang masih susah sih. Maksudnya kayak makanya belajar parenting tuh kayaknya penting sih. Karena teori-teori doang tidak mendukung. Oke. Tapi ini pasti aku yakin udah banyak banget yang nanya. Itu kan sesuatu yang udah Mbak Yana usahakan dari dini lah bisa dibilang. Terus udah sampai ke titik-titik pencapaian yang di puncak lah karirnya. Terus akhirnya meninggalkan untuk lebih memilih memprioritaskan keluarga dan anak-anak. Itu bisa dijelasin gak sih gimana pergolakan batinnya? Oke, sebenarnya waktu mau resign itu ya karena terpaksa, karena kondisi kehamilan tadi. Tapi gimana ya, mencoba untuk ikhlas, lama-lama juga bisa ikhlas. Terus kayak Tuhan nih nunjukin bahwa kamu nih nggak bisa jumawa dan sombong, detail rencanamu seperti ini harus seperti itu yang dikabulin, ibaratnya kayak gitu. Jadi sekarang udah lebih ikhlas, dan emang sebelumnya sosokan idealis dalam hal pekerjaan pun gitu. Misalkan kayak mau liputan nih, pengennya kayak gini, shotnya kayak gini, hasil jadinya kayak gini, kita nggak bisa kayak gitu kan, karena kita kerjanya tim. Iya benar. Nah lama-lama aku jadi kayak
oke, kita tuh harus lebih fleksibel lagi, lebih apa ya, lebih bisa ibaratnya kayak lebih bisa ikhlas lah, nggak bisa saklek banget ibaratnya kayak gitu. Terus karena juga prioritas keluarga itu, karena aku juga udah punya anak satu, karena ibaratnya kan udah terlanjur jadi ibu gitu kan, jadi otomatis aku merasa bahwa si tanggung jawab jadi seorang ibu ini, kalau misalkan aku tadinya kerja di suatu perusahaan yang memang ada pilihan untuk boleh resign, tapi jadi seorang ibu itu nggak bisa resign gitu loh. Jadi tanggung jawabnya tuh selama hidup, selama anak kita hidup gitu loh. Jadi kan aku yang harus bertanggung jawab sama anak aku, berarti gitu. Jadi ya udah, aku memilih mana nih yang nggak bisa aku resignin gitu kan ibaratnya. Sesayang itu Mbak ya sama keluarga? Iya dong, masa nggak sayang? Sesayang apa? Ya sayang banget. Lebih sayang mereka daripada diri sendiri bahkan. Kadang seperti itu ya, tapi sekarang udah tahu bahwa kebahagiaan anak-anak itu adalah dari kebahagiaan orang tuanya gitu loh. Kita nggak bisa bohong bahwa orang tuanya ini kalau tidak bahagia tuh pengen mendidik anak-anak jadi anak-anak yang bahagia tuh nggak bisa. Berarti bertutur ini juga sebenarnya salah satu cara Mbak Yana bikin diri sendiri happy supaya bisa lebih baik gitu kan buat anak-anak kan. After all this time, asik. Setelah semua ini Mbak Yana, ya kita hidup kan ups and down. Pernah ada di titik terendah Mbak Yana nggak? Ada banget sih. Ya mungkin setelah si resign itu, aku pikir kayak titik terendah ya, tapi ternyata ada yang rendah lagi. Oke. Kayak neraka nih ada yang jahanam. Minus. Jadi ternyata menemukan lagi cobaan hidup di tahun ya pokoknya setelah resign lah. Setelah resign itu kemudian kan kumpul nih sama yang tadinya LDM, long distance marriage, kemudian kumpul sama suami bersama terus. Ternyata di situ malah ada masalah rumah tangga. Aku dan suami yang tidak perlu diceritakan ya. Tapi ada banget, aku merasa itu titik terendahnya karena itu benar-benar yang kayak sampai ada kepikiran untuk memutuskan berpisah gitu loh. Tapi nggak tahu gimana, mungkin emang kuasa Tuhan ya. Jadi kalau misalkan ada yang perkataan yang bilang bahwa apa yang udah disatukan Tuhan tuh, kalau kita mau segimana kuatnya berusaha untuk mutus, kalau memang dari sananya, kalau memang dari Tuhannya nggak mau mutus, nggak akan putus. Dan sebaliknya, kalau misalnya kita maksain untuk tetap bersatu tapi ternyata emang nggak jodoh, nggak akan bisa. Nah, aku bahkan sampai kayak kena mental sih, sempet pengen ke psikiater juga untuk menangani, karena nggak pernah kena apa ya, masalah yang sebegitu beratnya seperti saat itu gitu loh. Jadi nggak tahu cara menghandle-nya gitu, kayak kaget kan. Tapi nggak tahu, sambil menjalani hari terus kayak sambil belajar berproses untuk menerima dan memvalidasi, oke, bahwa aku mengalami ini dan aku nggak bisa menyalahkan apapun. Apa sih yang bisa aku kontrol? Ini yang nggak bisa aku kontrol adalah bagaimana perlakuan orang lain ke aku, tapi yang bisa aku kontrol adalah bagaimana caraku menanggapi itu, kayak gitu. Aku berusaha belajar dan itu nggak cepat, setahun kali ada untuk tidak denial bahwa aku nih mengalami masalah ini, dan kemudian mencoba pelan-pelan bangkit. Apa yang Mbak Yana melalui lakukan? bertutur itu. Apa yang Mbak Yana lakukan untuk bangkit? Aku nggak tahu sih apa yang aku lakukan, tapi mungkin lebih ke Tuhan yang bekerja gitu ya. Maksudnya kayaknya Allah yang membantu, karena kalau aku cuman bisa nangis kan pada saat itu responnya terhadap masalah tuh. Tapi mungkin emang Allah yang membantu, yang kayak karena aku sudah mencoba ikhlas dan tidak menyalahkan Allah kenapa harus terjadi pada aku kayak gitu. Itu mungkin yang membuat Allah yang kemudian bantu aku gitu loh. Terus malah apa ya hikmahnya, maksudnya kayak Allah nih kemudian seperti menunjukkan bahwa kamu udah aku uji dan ternyata kamu sabar, ibaratnya gitu ya. Terus kayak diberi hadiah kecil, kayak aku nih kemudian dikasih keseruan kecil dalam hidup, karena waktu itu kan pasti ngerasanya hidup udah berakhir. Terus kayak
udah nggak ada semangat hidup. Bahkan aku menutup diri dari medsos, dari Instagram itu cukup lama, nggak update, nggak, kayak merasa memblokade diri gitu loh, paham kan? Terus malah Allah ngasih jalan untuk aku punya keseruan kecil. Jadi aku suka bikin video-video gitu kan, review dan lain sebagainya, tapi biasanya nggak komersil karena suka aja gitu bantuin temen yang usaha dan lain sebagainya. Nah tapi pada suatu ketika ada manajemen yang ngajakin untuk masuk ke gabung ke manajemennya, yang kemudian aku ada tawaran bahwa untuk bikin video-video endorsementnya ini tuh nantinya bisa komersil dan aku paid gitu loh, berbayar. Jadi kayak lebih semangat lagi nggak sih untuk ternyata apa yang aku suka ini ada hasilnya gitu loh. Kan kalau ada duitnya lebih semangat ya. Gitu. Jadi kayak ngerasa ternyata laku juga gitu. Oh ternyata kayak gini dunia apa namanya influencer. Jadi aku pikir dengan aku yang followersnya masih sedikit nggak bisa disebut influencer, ternyata memang ada kategorinya. Walaupun waktu itu aku masuknya nano influencer kan karena masih di bawah 10.000, tapi kayak seru aja menemukan dunia baru ini gitu loh. Berarti itu yang kemudian menjadikan aku untuk kemudian yuk bangkit yuk, bahwa kamu tuh kamu tuh berharga loh, nggak perlu kamu tuh menyalahkan diri kok aku jadi kayak gini, nggak bisa shining lagi, berarti kayak gitu kan. Jadi itu yang mungkin Allah itu dari situlah jalannya untuk aku lebih percaya diri lagi. Berarti hobi ini justru yang bikin harapan baru gitu ya? Bikin harapan baru, terus kayak seolah-olah menjadi semangat bahwa nanti nih kalau ada masalah-masalah lagi yang lebih berat, kayaknya aku nggak akan kayak kemarin lagi, nggak akan terpuruk lagi. Kayaknya aku akan ya udah masalah hadepin aja, yang penting akunya mah tetap jos gitu loh. Maksudnya tetap pantas bahagia, tetap pantas dihargai, tetap kayak gitu loh. Jadi nggak perlu menyalahkan diri sendiri gitu. Tapi itu kan susah ya? Susah. Kalau diomongin gampang. Susah, makanya ada waktu berprosesnya lama, setahun mungkin. Sekarang bertutur juga masih jalan. Terus ayo. Usaha juga, wah udah jelang pengusaha sukses. Tadi nggak mau disebut pengusaha sukses, tapi kan jelang. Itu juga masih jalan kan. Ke depan apa lagi, Maya? Aku nih udah ada konsep-konsep, maksudnya karena tadi aku sok bilang konseptor ya, aku udah ada konsep-konsep mau bikin ini, mau bikin itu, tapi semua itu kan harus ada modalnya ya. Gitu. Jadi sembari menunggu modal, insya Allah mau tetap berkarya di dunia public speaking dan sebagainya, mau bikin event-event dan lain sebagainya. Terus kalau usaha juga pengen dilebarkan lagi sayapnya gitu. Jadi kalau ini promosi boleh kan? Boleh. Kalau teman-teman pengen kolaborasi, pengen bikin sesuatu bareng sama Bertutur, aku tuh welcome banget gitu loh. Karena udah ada mau event ini, tapi nunggu duitnya. Ayo suntikan dana. Gitu. Tadi dia sekarang jadi money talk ya? Iya. Makasih banget loh Mayan. Tapi ini insight, cerita, dan mudah-mudahan bisa jadi masukan. Tapi boleh dong Mayan, karena kebetulan ya aku juga ada di dunia itu gitu, di bidang itu. Nah buat teman-teman mungkin atau bahkan buat orang tua gitu yang mereka terbentur sama hal-hal, aduh aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu, atau mungkin orang tua yang terlalu kaku gitu, apa yang harus mereka pikirin untuk mengubah mindset itu gitu? Untuk open belajar dunia public speaking gitu ya. Ya itu aja sih, aku paling biasanya menanamkan bahwa intinya cakap bertutur itu tuh adalah hak segala bangsa gitu loh. Nggak bisa ya kayak ini kalau ngomongin politik, lucu-lucuannya kan dulu kan juga ada tuh yang nyalon yang independen, yang dia adalah dari orang biasa. Nah jadi boleh juga kita ngomong lucu-lucuan, saat ini kita cuma tukang becak tapi siapa tahu besok bisa nyalon bupati, wali kota gitu kan. Benar. Tapi memang harusnya se-open mind itu gitu loh kita untuk bisa belajar berpublic speaking. Dan aku udah ada juga rencana untuk event-event ataupun juga collab-collab dengan organisasi-organisasi ibu-ibu dan lain sebagainya yang mungkin masih seperti itu ya pemikirannya gitu. Berarti pede dan gak boleh pesimis terhadap apapun gitu ya? Lebih ke belajar sih, karena kalau misalkan
pede juga nggak bisa langsung Tiba-tiba jebrot muncul. lahir terus pede gitu, nggak, pasti kan awalnya juga ada malunya, ada apa mindernya, ada ini kan, tapi by proses sih, nggak bisa semuanya instan gitu. Oke, tapi jangan dikasih tahu, dibocorin semua sih triksnya, Nah, karena ikuti harus kelasnya bertutur. jujur Li, jujur aku pernah ikut salah satu kelasnya waktu Mbak Yana ngisi di sebuah acara gitu, dan apa ya, Lebih itu ke jadi PA ya. iya jadi PA, tapi itu kayak menurut aku itu sesuatu yang Menarik mahal ya? gitu loh, maksudnya mahal karena sebenarnya itu sesuatu yang sederhana, tapi karena banyak orang yang nggak punya kesempatan, jadi mereka cenderung menutup diri gitu atas hal-hal itu. Jadi makasih banget ya Mbak Yana udah mau sharing. Nah ini mungkin kalau yang belum kenal, ya pasti banyak yang belum kenal. Aku mungkin mikirnya siapa sih nih Yana Mahendra, ngapain dia, urgensinya apa gitu kan, ngewawancara si Yana Mahendra. Tapi ini juga kayak aku sendiri pun, bahwa kalau aku nonton sesuatu, aku juga udah yang nggak menempatkan diri bahwa kita tuh harus belajar sama orang yang udah terkenal, udah tinggi, udah yang top gitu tuh, nggak harus, karena dari semua hal di muka bumi ini tuh kita bisa ngambil pelajarannya gitu loh. Bahkan ibaratnya kayak kecoa aja hidup tuh ada fungsinya nggak sih? Kadang kan kita mikir gitu ya, Tuhan tuh ngapain sih nyiptain kecoa, fungsinya apa buat kita gitu. Tapi ada hal yang bisa dipelajari dari itu gitu loh. Jadi kayak semoga teman-teman yang menonton itu bisa berpikiran begitu gitu. Amin. Enggak sih, kalau dari aku pribadi tuh justru malah kita belajar dari pengalaman orang tuh yang paling mahal, nggak sih Mbak Yan? Karena kan pengalaman orang beda-beda. Kayak ya oke, misal dengan orang yang sudah sangat tinggi gitu, sudah sangat besar ibaratnya dia, tapi pengalaman antara dia dan orang lain kan pasti beda gitu. Jadi nggak pernah ada yang salah sih dari sharing hal-hal kayak gitu. Masih banyak ya Mbak Yan udah mau sharing gitu, dan kayak hal-hal yang tadi aku nggak expect gitu, gimana bisa memprioritaskan keluarga tapi tetap bisa beraktualisasi diri, lihat bertutur, dan hal-hal lain yang menyenangkan. Oke, boleh promosiin dong Instagram. Tadi tuh mau kita taruh nih produknya di sini. Enggak, Instagram bertutur aja. Oke, boleh. Dan Instagram pribadi. Oke, monggo. Iya. Boleh di follow untuk Instagram bertutur di @bertutur.idn ya. Nanti ada agak nyusahin editor, tapi nggak apa-apa, expert. Terus Instagram pribadi aku @yana_mahendra, boleh banget di follow. Ya paling isinya ya keseruan sehari-hari jadi emak-emak anak dua. Terus ada usaha kecil-kecilan juga boleh di follow. Thank you. Sama-sama, makasih Mbak Yana waktunya buat kita semua. Semoga terinspirasi dan ada makna lah ya. Pasti akan ada selalu makna dari semua cerita orang. Oke, sekian dulu teman bicara ngobrol-ngobrol kita hari ini. Kita ketemu lagi dengan teman lain di lain waktu. Sampai jumpa. Dadah. Terima kasih ya. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube channel Express Media, dan follow sosial media kami lainnya.